Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Israel dengan NIM 05 01 36 82 32 7001, yang dimana kali ini akan menyampaikan tutorial bagaimana penyajian data sebaran melalui pemetaan dengan metode interpolasi IDW atau Inverse Distance Weight pada aplikasi ArcGIS. Yang dimana pada kali ini sudah dilihat, ini merupakan hasil daripada pembuatan data tersebut atau penyajian data dalam secara pemetaan menggunakan metode tersebut. Tujuan dari dibuatnya video ini untuk mempermudah atau melihat suatu sebaran hara ataupun sebaran kegiatan yang telah dilakukan survei pada suatu luasan lahan ataupun batas-batas tertentu. Baiklah, langsung saja kita akan membahas tentang IDW terlebih dahulu. IDW merupakan salah satu metode dalam penyajian data yang mempertimbangkan antara jarak, bobot, nilai, dan juga titik lokasi daripada tempat pengambilan sampel, yang dimana yang dibutuhkan pada kegiatan ini ataupun pengolahan data di sini tentu saja adalah nilai, yaitu nilai pada titik sampel yang kita ambil di sini adalah N total. N total sebelumnya sudah dilakukan analisis di laboratorium, sehingga data-data atau nilai-nilai ini akan kita analisis menggunakan interpolasi pada setiap titik sampel yang sudah kita amati. Setelah kita mendapatkan data di Excel pada data-data ini kita masukkan dalam aplikasi ArcGIS, yang dimana pada kesempatan kali ini sudah saya masukkan data-data kita pada export output, yang dimana pada titik-titik ini sebenarnya ada data-data lain, yaitu data-data koordinat. Tentu saja ini sangat penting karena kita akan mengukur jarak antara setiap koordinat ini, yang pada kesempatan ini ada 15 titik pengamatan dengan 1 hektar, itu dengan satu titik mewakili 1 hektar dengan total luasan yang kita amati sekitar 15 hektar. Dan juga untuk kegiatan kali ini kita akan mengambil contoh unsur hara N atau N total yang sudah kita analisis pada laboratorium. Lalu apa yang kita butuhkan lagi dari pengamatan ataupun penyajian data ini, yaitu pertama adalah batas wilayah. Batas wilayah ini kita pastikan terlebih dahulu berapa luasannya. Kita bisa membuat suatu fill lalu double luasan, oke, sehingga kita bisa kalkulasi geometri untuk melihatnya menggunakan sistem GPS yang sudah kita tentukan. Area kita melihat hektar 15,42 hektar. Kita bisa melihat luasannya tersebut. Setelah kita ingat luasannya, tentu saja kita hanya akan menganalisis ataupun sebaran pada daerah-daerah ini saja, atau pada setiap garis merah ini. Bisa kita lihat ada garis merah di sini. Nah, itulah tempat ataupun batas kajian kita, batas kita untuk menginterpolate. Lalu tentu saja kita membutuhkan titik sampel tempat pengamatan kita yang kita ambil dari lapangan ataupun yang sudah kita tentukan dan kita mengambil pada lokasi tersebut. Di sini kita mau mencoba di sini. Ini merupakan titik-titik ini mewakili 1 hektar pada setiap lokasi yang kita amati. Walaupun memang pengambilan sampel itu komposit, kita hanya mengambil satu titik, yaitu titik pengamatan utama. Setelah kita mengetahui apa yang kita butuhkan untuk saat ini, lalu kita mulai saja pada penyajian data. Yang pertama, kita membuka search pada aplikasi ArcGIS kita, yaitu dengan tools IDW Spatial Analysis. Kita drag saja, lalu apa yang ingin kita interpolate atau nilai apa yang ingin kita interpolate, yaitu nilai N. Setelah nilai N, employment, processing extent ini diproyeksikan untuk supaya wilayah pengamatan kita atau extent atau jangkauan nilai N atau sebaran N itu sebatas mana. Kita lihat ini, itu sebenarnya PPY. Oke, lalu kita okekan. Di sini kita memasuki processing, tunggu saja. Oke, ini merupakan video yang pertama.
Lalu setelah ini kita kan belum membuat klasifikasi kita menggunakan LPT 1984, dan ini belum kita klasifikasikan, dan kita harus mengklasifikasikannya dulu dengan reclassify. Baiklah, drag yang sudah kita analisis tadi. Lalu sebelum drag kita harus mengetahui terlebih dahulu kita ingin menggunakan klasifikasi apa. Di sini sekali lagi saya akan menggunakan klasifikasi LPT 1984. Lalu kita masih ada oke, lalu kita mulai tiga. Pada di sini kita aplikasi ArcGIS, kita pencet lagi reclassify, kita drag data IDW yang sudah kita analisis tadi, classify. Ini ada 0,16 sampai 0,2, 0,2 sampai 0,5, terus ini adalah klasifikasi dan sekarang kita pada pengalaman kali ini. Setelah itu kita oke, proses selesai. Lalu tugas kita karena masih belum custom, kita harus membuat ini polygon yang diisi lanjut, atau bisa kita cari custom polygon. Oke, prosesnya selesai. Lalu tugas kita karena ini masih berbentuk raster, kita harus mengubahnya menjadi polygon untuk dianalisis lebih lanjut, atau bisa kita cari raster to polygon operation, raster to polygon. Oke, kita langsung oke kan. Setelah ini, untuk dianalisis lebih lanjut dan mempermudahkan, kita gunakan dslope. Apa guna dslope ini? Di sini kita melihat pada open table karena belum rapi, satunya ada 3 tempat lokasi SHP dan kita ingin menggabungkannya. Oke, langsung saja dslope. Oke, pada grid code. Oke. Lalu kita klip ini difungsikan untuk mengeliminasi bagian-bagian yang bukan daerah pengamatan kita. Input, lalu klik aja. Oke. Baik, kita sudah mendapatkan data yang pada lokasi pengamatan kita. Kita hapus dulu yang lain-lain yang lain tidak berguna lagi. Oke, lalu kita open attribute table. Kita dapat mengetahui luasan pada setiap sebaran. Tapi kita namain dulu teks area. Oke. Kita mengetahui yang awalnya tadi adalah sebelum kita menamai, lebih baik kita mengetahui luasannya terlebih dahulu agar tidak bolak-balik. Volumetric area di hektar. Oke, kita sudah mengetahui bahwa pada kategori yang 1 atau rendah ini tadi ya, nanti kita akan tulis yaitu 2 hektar, sedangkan sedangnya pada 13 hektar. Oke, kita edit intinya. Kriterianya adalah 0,10 sampai 0,20 adalah rendah. Luasan hektar kita lihat untuk menginformasikan 2,12. Lalu 0,1 hingga 0,50 adalah sedang. Dengan luasan 13,29. Oke, ini setelah kita mengkriteriakan ini, mari kita lanjutkan kegiatan untuk supaya lebih menginformasikan pada skala peta. Baik, selanjutnya kita save edit terlebih dahulu. Save editing, kita masuk ke simbolisasi. Pada simbolisasi kita lihat pada kriteria ya, add value, lalu
kita apply saja. Ini warna tergantung selera. Kalau saya suka warna biru ya, dan juga yang penting ada pembedanya pada setiap kriteria yang kita temukan agar lebih menginformatifkan. Oke, kita kasih nama dulu ITW M total. Beri nama agar lebih mudah saja untuk bisa mencari. Baiklah, teman-teman bisa lihat ini sudah jadi untuk menginformasikan, tetapi kita belum membuat legenda. Baiklah, kita selanjutnya membuat layout peta agar supaya peta kita dapat menginformasikan apa yang kita informasikan dengan skala yang baik, dalam artian yang dapat dilihat ataupun dapat menginformasikan bagi pembaca. Oke, di sini sebenarnya layoutnya sudah saya bikin. Yang diantaranya mungkin akan saya jelaskan saja, yaitu di sini ada judul, lalu daerah lokasi, skala peta dapat kita informasikan menggunakan skala garis ataupun skala yang sebenarnya. Ya, sini tentu saja ada diagram lokasi yang dimana di sini pada desa pada pengamatan kita, lalu keterangan atau legenda kita ya. Baik, di sini legenda kita sudah terbuat otomatis karena sudah saya setting. Tapi pada intinya legenda dibuat untuk menginformasikan warna mana saja dengan luasan dengan kriteria apa saja sebagai pembeda. Lalu sumber pada peta yang kita buat. Setelah jadi kita dapat ekspor. Dan bila kita sudah ini di sini ekspor di sini, dan pada file tertentu ya saat kita ingin menyimpannya. Setelah kita ekspor, tentu saja kita bisa lihat pada penyimpanan kita. Bisa lihat di penyimpanan kita dan oke, bisa kita ekspor dan ini bisa kita gunakan sesuai dengan kebutuhan. Dan tentu saja layout peta ataupun cara penginformasian dapat kita sesuaikan dengan jenis publikasi ataupun jenis laporan yang kita ingin terbitkan ataupun kegunaan dari peta tersebut. Karena layout peta memiliki cara tersendiri pada tempat yang tersendiri juga. Misalnya pembuatan jurnal ataupun artikel itu cukup berbeda daripada peta yang kita buat. Tapi untuk laporan dan lain-lain bisa saja juga berbeda untuk layout ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada konten kita pada hari ini. Cukup sekian, terima kasih. Saya Maurian Sahil, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.